Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah subuh rahimakumullah. Kalau kita mengkaji Al-Quran dan memahami kedalaman isinya yang berisi petunjuk-petunjuk, arahan-arahan bagi umat Islam, kita akan banyak sekali menemukan hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan sosial kita sehari-hari. Dalam surah Ali Imran ayat 110, di sana disebutkan tentang posisi umat Islam. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Engkau adalah sebaik-baik umat yang menjadi model bagi orang lain. Kenapa kita disebut dengan khaira ummatin, umat yang terbaik, menjadi model bagi orang lain? Karena dia menjalankan prinsip-prinsip dasar kemasyarakatan, yaitu ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Prinsip kemasyarakatan yang kita perlu jalankan adalah amar ma'ruf, nahi munkar, dan memperkuat keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila prinsip-prinsip ini lepas, bila prinsip-prinsip ini tidak dilaksanakan, harapan kita menjadi umat yang terbaik menjadi sirna. Maka digambarkan pada ayat selanjutnya, Ali Imran 112, Durribat alaihimuz zillah ainama sukifu. Mereka itu akan ditimpa oleh kehinaan, oleh kenistaan dimanapun mereka berada. Illa bihablin minallah wa hablim minan nas. Kecuali kalau mereka itu mampu menjalin hubungan baik dengan Allah dan menjalin hubungan baik dengan sesama manusia. Wa ba'u bighadabin minallah. Mereka mendapatkan murka dari Allah. Wa durribat alaihimul maskanah. Mereka mendapatkan kenistaan. Dzalika bi annahum kanu yafuruna bi ayatillah. Karena mereka itu kafir, mengingkari ayat-ayat Allah. Wa ya'tulunal anbiya bighairi haq. Mereka membunuh para nabi dengan di luar dari kebenaran atau dengan cara melawan kebenaran. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Mereka itu selalu membangkang dan mereka melanggar batas. Ayat ini, yaitu ayat ke-112 dari surah Ali Imran, itu sebetulnya berkaitan dengan Bani Israel. Mereka diancam dengan kehinaan, adzillah, dengan maskanah, karena mereka tidak memiliki hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, melanggar prinsip-prinsip dasar yang diajarkan,
Mereka juga tidak mampu melakukan hubungan baik kepada sesama manusia. Antara lain dengan gagasan mereka mengaku sebagai umat pilihan yang memiliki privilege tersendiri, keistimewaan tersendiri. Tentu karena ayat ini dicantumkan di dalam Al-Quran, dia juga menjadi pelajaran, menjadi nasihat bagi kita kaum muslimin untuk menghindari perilaku yang ada di dalam masyarakat mereka. Yang menarik dalam ayat ini adalah persoalan adzillah, atau di sini juga disebut dengan al-maskanah. Mereka mendapatkan kehinaan, mereka mendapatkan kenistaan. Orang tentu banyak yang ingin kemuliaan. Orang mencoba untuk menghindari kehinaan dalam hidup ini. Untuk mencapai kemuliaan, mereka berusaha apapun dilakukan. Minimal orang itu dianggap memiliki jalan untuk mencapai kemuliaan lewat kekuasaan, lewat pengetahuan, lewat kekayaan. Untuk mencapai kekuasaan kadang-kadang ada sekelompok orang yang berusaha melakukan apapun juga, melakukan tindakan-tindakan apapun juga, walaupun terkesan mereka melanggar hukum, tetapi hukum mereka otak-atik. Hukum mereka rubah sekehendak hati mereka sesuai dengan liur kekuasaan mereka. Itulah kekuasaan yang mereka anggap sebagai jalan untuk mencapai kemuliaan. Mereka minta privilege tertentu, mereka meminta keistimewaan tertentu. Semua itu dapat kita pahami kenapa Ali Imran 112 tadi menyatakan dengan contoh Bani Israel, mereka ditimpa kehinaan, mereka ditimpa kenistaan karena mereka tidak mampu untuk menjalankan hablum minallah dan hablum minan nas. Nah, begitu juga kita kaum muslimin akan seperti itu. Tidak bisa kita menyandang gelar, tidak bisa kita menempati posisi kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalau amar ma'ruf hilang, nahi mungkar tidak bergaung, keimanan kepada Allah tipis dalam pribadi-pribadi atau dalam kelompok-kelompok masyarakat tertentu. Mari kita sedikit bicara tentang, karena sekarang banyak orang bicara tentang kekuasaan, bicara tentang pencalonan ini itu dan segala macam. Kita ambil juga surah Ali Imran, tetapi ayat yang ke-26. Ayat ini dengan keteladanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak kita baca. Dijadikan wirid-wirid tertentu. Ayatnya berbunyi, Kul Allahummal malikul mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Banyak orang membaca ini sudah maghrib atau sesudah subuh, terutama kalau sembahyang sarunganan gitu ya, kadang ada acara-acara lain sering membaca ayat ini.
Pernahkah orang merenungkan ayat ini? Mereka yang becalon, pernahkah merenungkan ayat ini? Mereka yang sedang duduk di kursi empuk kekuasaan, pernahkah mereka membaca ayat ini? Kul, katakan ya Muhammad, Allahummal malikul mulki. Allahumma itu sebetulnya menarik itu kalau kita urai dalam ilmu bahasa ya. Dari kata Allah. Lalu untuk memanggil Allah ditambah kata ya Allah. Tapi karena kesannya ya Allah terlalu jauh, lalu diubah ditambah mim. Allahumma. Memang tulisan ya atau sebutan Allah itu menarik Bapak Ibu dan saudara-saudara. Allah dirubah menjadi Allahumma, itu berarti permintaan atau permohonan. Kata Allah kalau dihilangkan alifnya yang pertama itu dibaca lillah, juga kembali kepada Allah. Kalau dibuang lagi lamnya lahu, dia tetap punya Allah. Kalau dibuang lagi lamnya hu, itu biasanya panggilan. Ada orang-orang kelompok-kelompok tertentu yang berwirid hu gitu. Semuanya mengacu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kul Allahummal malikul mulki. Ya Allah, Engkaulah pemilik segala kekuasaan. Tu'til mulka man tasya. Engkau berikan kekuasaan kepada siapa yang Engkau kehendaki. Wa tanzi'ul mulka mimman tasya. Engkau copot kekuasaan itu dari siapa yang Engkau kehendaki. Ini kan mengisyaratkan bahwa kekuasaan itu nggak boleh lestari. Kekuasaan itu ada batasnya. Rezim yang berkuasa gak bisa selama-lamanya. Pasti dicopot oleh Allah Subhanahu wa taala kalau tiba waktunya, entah dengan kematian, entah dengan pemberontakan bangsanya sendiri dan lain-lain. Maka disebutkan wa tanzi'ul mulka mimman tasya. Nah, untuk apa kekuasaan itu? Di sini diisyaratkan waktu izu mantasa, dengan kekuasaan itu engkau muliakan siapa yang engkau kehendaki. Waktu zillu mantasa, engkau hinakan siapa yang engkau kehendaki. Bila dicopot seseorang dari kekuasaan secara tidak benar, dia dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Biadikal khair, tentu dengan kebaikan darimu, innaka ala kulli syai'in qadir. Karena engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Ali Imran 26 ini menegaskan kepada kita bahwa kemuliaan itu hanya milik Allah. Kemuliaan hanya milik Allah, maka Allah bergelar memiliki sifat dalam Asmaul Husna itu sebagai Al-Mu'izz. Banyak di tengah masyarakat kita, saudara kita, teman-teman kita yang bernama Abdul Mu'izz. Dulu ketua PW Muhammadiyah yang terkenal sekitar tahun 70-80, Haji Gusti Abdul Mu'izz. Hamba Allah yang maha memuliakan. Di situ jelas ditegaskan bahwa kemuliaan hanya milik Allah. Dan kemuliaan itu bisa diberikan kepada siapa yang dikehendakinya. Dalam surah An-Nisa ayat 139 disebutkan, fa innal izzata lillahi jami'an. Sesungguhnya segala kemuliaan itu hanya milik Allah. Orang juga bisa mendapatkan kemuliaan, tapi dengan pemberian Allah. Allah yang memberikan, Allah yang menganugerahkan. Karena kemuliaan bukan miliknya sendiri.
Maka di dalam surah Al-Munafikun ayat 8 ditegaskan, walillahi izzatu walirasulihi walil mu'minin walakinnal munafikina la ya'lamun. Kemuliaan itu milik Allah. Dia berikan kepada para rasulnya. Dia berikan kepada orang-orang yang beriman. Tapi orang-orang munafik tidak memahami itu. Apa maksudnya? Kemuliaan itu berarti terkait dengan ketaatan kepada Allah. Ketaatan kepada Rasulnya. Terkait dengan soal keberimanan kita. Bukan kemuliaan itu. Yang tentu di sini adalah kekuasaan itu. Bisa dibuat oleh dirinya sendiri. Dengan cara ini, itu, menipu hukum dan segala macam. Ini persoalannya. Banyak orang kada paham. Banyak orang kada mengerti. Berusaha menggapai sebuah kekuasaan untuk kemuliaan dirinya, tapi menggunakan cara-cara yang tidak benar. Nah, untuk melihat bagaimana orang boleh mendapatkan kemuliaan, boleh mendapatkan kekuasaan sehingga dia menjadi mulia, surah Al-Munafikun ayat 10 menegaskan, man kana yuridul izzata falillahil izzatu jami'an wa ilaihi yas'adul kalimatut thayyibu wal amalus salih yarfa. Siapa yang ingin mendapatkan kemuliaan, siapa yang ingin mendapatkan kemuliaan, menggapai kemuliaan, ingat, falillahil izzatu jami'an. Seluruh kemuliaan dengan perangkat, apakah itu kekuasaan, apakah itu kekayaan, semua adalah milik Allah. Bisa enggak hamba-hambanya untuk mendapatkan kemuliaan itu? Penjelasan ayat ini yang menarik. Wa ilaihi yas'adul kalimatut thayyibu. Bila orang ingin mencapai sebuah kemuliaan, menggapai sebuah ketenaran hidup yang baik, maka al-kalimatut thayyib, kata-kata yang benar, perilaku yang benar, itu yang mengantarkan dia kepada kemuliaan. Ditambah lagi di sini wal amal salih yarfa, karena dia melaksanakan perbuatan-perbuatan yang soleh, pekerjaan-pekerjaan yang baik, yarfa'uhu, itu yang mengantar, meninggikan derajatnya sehingga mencapai kemuliaan. Jadi kemuliaan seseorang tidak terletak pada kekayaan, pada kedudukan atau yang lainnya, tetapi terletak pada nilai-nilai hubungan baiknya dengan Allah Subhanahu wa taala dan hubungannya kepada sesama manusia. Itu kembali tadi kepada surah Ali Imran ayat 112. Bila tidak baik hubungannya dengan Allah, bila tidak baik hubungannya dengan sesama manusia, maka dia mengalami apa yang disebut dengan azillah, lawan dari al-izzatu. Dia mendapatkan kehinaan, bukan al-izzatu yang dia dapatkan. Imam Al-Ghazali menarik sekali ketika menguraikan sifat Allah Al-Mu'iz yang beliau kaitkan dengan sifat Al-Mudhil. Imam Al-Ghazali mengatakan Allah sebagai Al-Mu'iz, dia sesungguhnya yang menganugerahkan bagi siapa yang dikehendakinya. Dia juga yang mencabut kekuasaan dari siapa yang dikehendakinya. Orang dimuliakan oleh Allah dengan kekuasaan. Allah juga bisa dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dicopot kekuasaan itu, karena Allah juga sebagai Al-Mudhil. Maka sifatnya dalam Asmaul Husna itu setelah Al-Mu'iz
adalah al-mudhil. Pernahkah kira-kira orang-orang yang tengah berkuasa sekarang ini merenungkan ayat ini? Bila dia mengaku sebagai muslim, pahamkah dia dengan ayat ini? Surah Al-Imran ayat 26 ini sudah dibuktikan di panggung sejarah kemanusiaan. Berapa banyak penguasa-penguasa yang jatuh karena tidak mampu menjalankan hablum minallah, hablum minan nas. Contoh, seorang penguasa negara besar yang bernama Iran. Penguasanya bernama Reza Pahlavi. Menggelari dirinya dengan Sahensa Arya Mehra, penguasa penakluk cahaya bangsa Arya. Kalau Amerika menyebut dia sebagai the darling of the West, kekasih dari orang-orang barat. Hanya karena pemberontakan seorang ulama sederhana, yaitu Imam Khomeini, dia jatuh dari kekuasaannya yang sudah dia pegang. Dia lari terlunta-lunta minta suaka ke Amerika. Sebagai seorang muslim, pernahkah syairan membaca ayat ini? Beberapa penguasa-penguasa kita, lihat saja. Ada Muammar Gaddafi. Saya bicara yang muslim-muslim dulu, apalagi yang bukan muslim, jatuh semua. Di Indonesia berkali-kali jatuh bangun sebuah rezim. Pernahkah membaca ayat ini? Pernahkah dia mencoba untuk memahami ayat ini? Bila dia tidak memenuhi persyaratan, illa bihabli minallah wa habli minan nas. Memang habli minallah dan hablu minan nas itu menjadi perdebatan dalam memahaminya. Kalau kita lihat ya di dalam kosakatanya, hablum minallah, hablum minan nas. Hablum itu apa artinya? Tali. Tapi menggambarkan di situ tali yang terulur. Berarti mereka para penguasa akan mendapatkan kehinaan kalau tidak ada uluran pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa Allah selalu melindungi? Kenapa Allah selalu memberikan uluran-uluran pertolongan dan petunjuk? Kalau dia taat kepada Allah. Kalau dia taat kepada Allah. Dalam surah Ali Imran 110 yang tadi saya bacakan, itu masuk pada kategori wa tu'minuna billah. Karena dia sempurna imannya kepada Allah, karena dia sungguh-sungguh, maka dia mendapatkan uluran pertolongan dari Allah. Itu namanya hablum minan nas, kata sebagian ulama. Sedangkan hablum minan nas, dia didukung, dia disokong oleh masyarakatnya, karena kemampuan dia dalam berkuasa, dalam memegang kekuasaan itu, menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi kalau sebuah kekuasaan duduk jadi bupati, jadi wali kota, jadi gubernur sampai ke atas, tidak mampu melaksanakan al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar, dia tidak akan mendapatkan hablum minan nas, sokongan dari masyarakat, dari warganya. Apalagi kalau dia melakukan tindakan-tindakan seperti Bani Israel. Apa tindakan-tindakan mereka seperti Bani Israel? Yaitu mereka itu meminta privilege. Mereka mengatakan sebagai umat yang terbaik, sehingga masyarakat menjadi masyarakat tertutup. Bani Israel itu kan kesalahannya adalah selain membunuh para nabi, selain ingkar kepada ajaran Taurat, mereka melakukan tindakan-tindakan menciptakan masyarakat yang tertutup. The closed society.
Ampuninya aja. Kelompoknya aja. Keturunannya aja. Tidak ada orang lain boleh. Itu menjadi closed society, bukan open society. Itu yang menyebabkan mereka dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam bahasa sekarang, hati-hati. Kalau kekuasaan hendak ampun seorang aja, keluarga saja, dinasti, oligarki dan segala macam. Jadi bentuk-bentuk the closed society itu bisa dinasti, bisa oligarki, bisa bubuhannya aja, bisa kelompoknya aja. Jadi kita belajar di situ. Persoalan-persoalan kehidupan kemasyarakat ini bisa dipahami dengan sebaik-baiknya. Kembali kepada keterangan Imam Al-Ghazali ya. Allah sebagai Al-Mu'iz, Allah sebagai Al-Mudhil, itu menarik. Kekuasaan Allah yang memberikan. Dengan kekuasaan itu Allah memuliakan seseorang. Tapi Allah juga bisa menghinakan seseorang karena perilakunya dan segala macam. Itu menjadi Al-Muzil. Allah itu sebagai zat yang bisa menghinakan seseorang. Kalau Allah sebagai Al-Mu'iz, karena pada hakikatnya dirinya adalah Al-Aziz. Kan gitu. Dia sebagai Al-Mu'iz memuliakan. Pada hakikatnya dirinya adalah Al-Aziz. Dia yang maha mulia. Tetapi berbeda. Ketika dia sebagai Al-Mudhil, dia yang menghinakan siapapun juga. Bukan berarti Allah itu zalil. Dia hina. Kada. Mustahil Allah bersifat hina seperti itu. Karena itu di dalam surah Al-Isra ayat 111 ayat penutup ditegaskan, Kul alhamdulillahilladzi lam yattakhidh walada wa lam yakun lahu syarikum fil mulki wa lam yakun lahu waliyyun minadh-dhulli wa kabbirhu takbira. Ini juga banyak orang yang membaca dalam wirid-wirid. Memang kalau kita pahami ya ayat Al-Quran itu kadang-kadang antara pembuka dan penutup itu ada korelasi. Surah Al-Isra kan dimulai di Subhanalladzi asra bi abdihi. Perintah untuk mensucikan Allah dari anggapan-anggapan yang tidak layak. Lalu ditutup dengan kalimat wa qulil hamdulillah. Segala puji bagi Allah. Itu ada korelasinya. Lam yattahid walada, yang dia tidak memiliki anak. Walam yakun lahu syarikum fil mulki, tidak ada yang menyamainya dalam kekuasaan. Walam yakul lahu waliyyun minadh-dhulli, dan dia tidak memerlukan siapapun untuk menolong dia. Karena dia tidak hina. Jadi kalimat walam yakul lahu waliyyun minadh-dhulli, dia tidak memerlukan seseorang siapapun juga untuk membebaskan dia dari kehinaan. Karena dia tidak hina. Maka wakabbirhu takbira. Karena itu maka kabirhu takbira, besarkanlah Allah itu sebesar-besarnya. Nah Bapak Ibu dan saudara-saudara, saya kembali kepada surah Ali Imran ayat 126 ini. Pencabutan sebuah kekuasaan yang berakhir dengan kehinaan ini menarik untuk kita perhatikan. Tentu ini dapat dibuktikan secara empirik. Saya katakan tadi di mana-mana dalam sejarah kemanusiaan jatuh bangun kekuasaan itu ada. Nah, apa pentingnya ayat ini kita baca? Sebetulnya ayat ini adalah ujian dari Allah. Apakah kita mampu menjaga nilai-nilai yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kekuasaan? Makanya saya katakan nilai-nilainya itu apa? Al-amru bil ma'ruf wa yanhau 'anil munkar wa tu'minuna billah. Itu nilai-nilainya. Dia tidak mengarah menjadi masyarakat yang eksklusif, kehendak dirinya sendiri, merasa dia yang paling bujur. Itu seperti yang dilakukan oleh Bani Israel. Itu yang dijelaskan tadi dalam surah Ali Imran ayat, kalau tadi 110 ayat 112-nya. Nah, sekarang persoalannya kembali kepada ayat 26 tadi. Kul Allahummal malikul mulki dan seterusnya.
pada ayat ini tidak diberikan keterangan tentang bagaimana cara untuk mendapatkan kekuasaan. Cuma Allah memberikan, tapi tidak disebutkan bagaimana cara mendapatkan kekuasaan itu. Tentu orang mendapatkan kekuasaan ada dengan cara yang benar, ada pula dengan cara tidak benar. Disinilah sebagai muslim, saya mengulangi lagi, sebagai muslim, kecuali ada muslim, harus mawas diri, harus ingat bahwa persoalan kekuasaan bukan sembarangan. Coba kita ambil sejarah. Rasulullah SAW pernah menolak memberikan jabatan kepada seorang sahabatnya karena mentalnya lemah. Jadi sampai segitu, ada seorang sahabat ingin minta mendapatkan jabatan, memegang hal-hal yang berkaitan dengan masalah zakat. Ada ajar Nabi, mentalika lemah. Ada lagi riwayat seorang sahabat diusulkan kepada satu jabatan, ditolak oleh Nabi. Kenapa? Inya lemah karena kadawani lan bini. Oh, bayangkan. Kadawani lan bini aja ditolak. Jadi banyak sekali persyaratan-persyaratan untuk memegang sebuah jabatan. Beliau pernah mengingatkan bahwa Allah akan membantu seseorang dalam jabatan bila dia tidak minta dengan nafsu. Meminta jabatan dengan nafsu itu termasuk NPWP itu. Nomor piro, wani piro. Tahu Alpian? Ya, meminta jabatan dengan cara tidak benar. Allah nanti akan membebani mereka dengan hal-hal yang tidak benar. Nah, oleh karena itulah maka bila kita ingin sebuah kekuasaan dan kekuasaan itu membawa kepada kemuliaan, maka ujar Imam Al-Ghazali, kita harus mampu untuk menguasai hawa nafsu. Lepaskan kekuasaan itu dari segala kebutuhan kecuali hanya untuk mengabdi kepada Allah. Sesungguhnya bila kita berkuasa, bila kita mampu mengakui kebesaran-kebesaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus sungguh-sungguh. Nah, sebagai penutup, saya kembali mengambil ya apa yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali. Sebuah kekuasaan, apakah itu namanya negara, apakah namanya itu provinsi, apakah namanya itu kabupaten kota, itu sama dengan diri manusia. Coba, manusia itu ada panca indera, ada hawa nafsu, ada otak, pikiran, ada hati. Rajanya siapa? Rajanya adalah hati manusia. Pembantunya apa? Akal pikiran. Pasukannya apa? Pasukannya adalah panca indera yang ditopang oleh hawa nafsu. Di situ kata Imam Al-Ghazali kekuasaan itu. Jadi kalau hati seseorang sudah baik, dia akan mengendalikan hidupnya. Kalau pusat kekuasaannya baik, orientasinya hanya ingin mengabdi kepada Allah, dia baik. Nang bahaya itu pembantu-pembantunya, yaitu akal, pasukan-pasukannya hawa nafsu, dengan segala panca inderanya. Bila dia dikuasai oleh itu, dan hati tidak mampu mengendalikan, maka sebuah kekuasaan itu akan rusak dan hancur, kata Imam Al-Ghazali. Nah, saya kira ini sebagai gambaran singkat, bahwa ketika ini kan orang sedang ramai bicara tentang kekuasaan, tapi orang kadang-kadang mampu untuk mengaitkannya dengan agama. Karena itu kata Imam Ali bin Abi Thalib, dia mengatakan kejahatan itu merajalela bukan karena banyaknya mereka, bukan karena banyaknya orang-orang yang jahat, tetapi karena orang-orang yang baik diam semuanya. The silent majority, orang-orang baik ada bersuara, benyem je orang anu barabahan. Bila mereka kekuasaan diam aja, tahu salah kada wani menegur. Ulama-ulama diam. Itu kata Imam Ali bin Abi Thalib. Bukan karena mereka hebat, bukan mereka kuat, tapi orang baik diam, kada bersuara, kada berpandir. Itu loh bahayanya.
maka kita harus berani. Kata Yusuf Qaradawi kan mengatakan, kalau kita dihadapkan kepada pilihan-pilihan memilih penguasa, kalau mereka itu baik, nyaman dipilih. Tapi kalau kadang-kadang, pilih yang terbaik dari yang terjelek. Pilih yang terbaik dari yang terjelek. Itu. Nah, fatwa beberapa kelompok ulama mengatakan, hati-hati Anda dengan pilihan. Karena Anda mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena warna abang itu, bukan karena warna biru itu. Tapi Anda dituntut nanti. Nah, inilah saya bilang, kita kada boleh diam sekarang ini. Semua harus bergerak. Dalam pengertian, sadarkan masyarakat kita. Jangan sampai ketipu ini itu dan segala macam. Orang baik banyak tapi diam, bahaya. Karena kejahatan yang selalu muncul. Nah, inilah yang ingin saya sampaikan. Saya bukan politik praktis, saya politik moral. Maka kalau saya berpandir di masjid, siapa yang melarang? Saya bukan politik praktis, saya moral politik yang saya sampaikan, etika politik yang saya sampaikan. Sekian, terima kasih, mudah-mudahan dapat dimengerti. Mohon maaf atas yang kurang-kurang. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.